Anak usia 3 tahun menjadi korban kekerasan oleh ibu kandungnya sendiri. Polisi periksa dugaan pencemaran limbah Pertamina di Bojonegoro. 3 penjaga honorer lintasan kereta api di Jember dirumahkan. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Blitar. Saudara, tebing setinggi 50 meter mengalami longsor di Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. 1 dari 2 penambang pasir yang tertimbun ditemukan meninggal dunia. Sedangkan seorang lainnya masih dalam proses pencarian hingga Senin 17 Februari malam. Inilah video amatir yang menunjukkan petugas dan warga menemukan 1 dari 2 korban tertimbun longsor di Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Warga tersebut ditemukan sudah tidak bernyawa. Peristiwa itu bermula saat 2 warga mencari pasir dengan cara membuat lubang di aliran sungai. Namun saat menambang pasir, tebing setinggi 50 meter di samping lokasi tiba-tiba longsor. Kedua korban tidak sempat melarikan diri dan tertimbun material longsor. Hingga Senin 17 Februari malam, tim gabungan dibantu warga melakukan pencarian 1 korban yang masih hilang. Peristiwa naas terjadi pada saat mau mengambil pasir yang sudah dikumpulkan, tebing yang jaraknya 30 meter dari lokasi titik mereka bekerja itu yang setinggi 50 meter itu terjadi longsor sehingga mereka tidak bisa menyelamatkan diri. Beliau masih berada di lokasi, diketemukan 1 korban atas nama Roman alias RN yang beramat di... Saudara, sungguh keji apa yang dilakukan oleh seorang ibu asal Desa Kalitengah, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Hanya lantaran mengompol, Rena Agnes Wibowo tega menyiram anak kandungnya yang masih berusia 3 tahun dengan air panas hingga luka serius. Polisi telah menetapkan Agnes sebagai tersangka dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Tangis tersangka Rena Agnes Wibowo tak mampu menyelamatkannya dari jeratan hukum. Warga Desa Kalitengah, Kecamatan Candi, Sidoarjo itu tega menyiram anak kandungnya dengan air panas dari dispenser sebanyak 2 kali. Hal ini lantaran sang anak mengompol di atas kasur. Tak hanya itu, Agnes kembali menyiram anaknya yang masih berusia 3 tahun itu dengan air mendidih sebanyak 2 kali dan melakukan kekerasan fisik lainnya. Korban mengalami 27% luka bakar dan harus menjalani operasi. Sang ayah yang mengetahui anaknya luka serius melaporkan peristiwa itu ke polisi. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda maksimal sebesar 100 juta rupiah. Tersangka menyuruh korban mencuci spray. Ya, anak 3 tahun ini setelah disuruh cuci celananya disuruh cuci spray lagi. Ya. Lalu korban menangis, tersangka melihat korban menangis, selanjutnya tersangka melakukan kekerasan fisik. Pengeboran minyak Pertamina EP Sukowati di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Bojonegoro diduga mencemari lingkungan. Ratusan hektar lahan pertanian atau sawah di 5 desa di 2 kecamatan rawan tercemar. Gak apa-apa. Petani di sekitar lokasi sumur minyak milik Pertamina EP Sukowati mengeluhkan pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah minyak di sekitar sumur. Selain berdampak pada tanaman padi, sejumlah tanaman pendamping seperti pisang di dekat lokasi juga mati. Ini karena limbah yang mengalir dari dalam pagar seng sebagai pembatas lokasi sumur dan lahan warga. Ada 5 desa di 2 kecamatan yang dilintasi anak sungai Bengawan Solo terancam tercemar jika pencemaran tersebut tidak segera ditangani, yakni Desa Ngampel, Sambiroto, Semanding di Kecamatan Kapas dan Desa Campurejo
Gelendang di Kecamatan Bojonegoro. Sebenarnya saya sudah berkali-kali minta sama Mas Hasim untuk jangan sembarangan buang limbah. Tapi faktanya sampai sekarang juga limbah keluar terus gimana? Berkali-kali itu berapa tahun, Pak? Ya 1 tahun ini, mulai 1 tahun, dari ya. penerangan lampu, buangnya limbah jangan sembarangan. Kalau saya sudah tanam padi, nanti gimana efeknya? Ini sementara sudah tanam saya. Menurut petani, di lokasi tersebut sudah 3 bulan lamanya pencemaran terjadi dan belum ditangani Pertamina. Ya 3 bulan. Sekitar 3 bulan gitu ya. Terus petani sendiri sudah lapor ke Pertamina atau gimana? Atau sudah, tapi belum ada tanggapan ya? Belum. Harapannya dari petani sendiri gimana? Ya, Ada tanggapan gitu ya? ya ada tanggapan. Terus ada tindak lanjut? Ya, lanjut. Dengan tumpahnya atau pembuangan limbah seperti itu mengganggu pertanian? Ya sangat mengganggu, mungkin tanaman sama tidak normal. Belum ada tanggapan dan tindakan dari Pertamina. Warga berharap Pertamina menindaklanjuti kejadian tersebut guna mengantisipasi pencemaran semakin meluas. Yusti Rubiantika, Kompas TV, Bojonegoro, Jawa Timur. Lambatnya penanganan pencemaran limbah di wilayah sumur Pertamina di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Bojonegoro membuat Polres Bojonegoro bergerak ke lokasi. Mereka memeriksa kondisi lapangan dan mengambil air sungai untuk dilakukan pemeriksaan. Pencemaran limbah solar di Pertamina EP Sukowati berdampak pada tanaman di sekitar lokasi yang mati dan mengering. Hingga kini belum ada penanganan dari Pertamina. Karena itu, polisi memeriksa ke lokasi dan mengambil sampel air sungai yang tercemar solar. Sedikitnya ada 3 galon air tercemar diambil dari sekitar lokasi untuk dijadikan bahan pemeriksaan. Di mana para petani ini mengeluh akan adanya luberan minyak yang diduga minyak itu ada dari lokasi Pertamina, dan lokasi ini saat ini kita lakukan cek terhadap apa isinya dan kita ambil sampel, dan langkah kemudian yang akan kami lakukan adalah koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengetahui kandungan yang ada di dalamnya. Saudara, pembangunan jembatan Kelumutan di Kabupaten Madiun berpotensi molor. Pasalnya Dinas Pekerjaan Umum masih menunggu proses efisiensi anggaran selesai untuk mengetahui anggaran yang ditetapkan meski tidak ada pembatalan. Jembatan Kelumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun ini rusak parah di bagian penyangga pada bagian sisi timur. Kerusakan jembatan terjadi sejak 3 tahun terakhir. Masyarakat dan pemotor tetap nekat melintas meski sadar akan bahaya. Warga selama ini memasang anyaman bambu dan kayu sebagai jembatan darurat untuk melintas karena jembatan ini sangat penting bagi roda perekonomian. Terkait pembangunan jembatan Kelumutan, Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau MPUPR Kabupaten Madiun masih menunggu proses efisiensi anggaran selesai dilakukan. Sedangkan jembatan Kelumutan akan dibangun menggunakan dana APBD senilai 11 miliar rupiah. Jadi yang lewat sini itu kebanyakan ketakutan. Biasanya ramai sini. Akhirnya dampaknya ekonomi agak lumpuh sini. Lewat sana, selatan. Gimana? Setelah corona habis ya, langsung ini roboh. Ini akses penting, Pak ya. Wah, jalan poros ramai sini Mas, jalan tengah ini. RAPBD tahun 2005 kemarin ini kita ada mungkin 3 proyek strategis ya. Proyek strategis itu meliputi pembangunan trotoar, terus rehabilitasi jalan ini, terus juga ada pembangunan jembatan Kelumutan ini yang merupakan proyek yang prioritas di dalam tahun. Sementara itu, warga dan pengguna jalan lain kini bisa melewati kembali jembatan Mojopurno di Kabupaten Madiun setelah sebelumnya ambles diterjang banjir akhir tahun 2024. Progres pembangunan jembatan mencapai 98% dan memasuki tahap akhir atau finishing.
Pembangunan jembatan Mojopurno yang rusak dan ambles akibat terjangan banjir pada 17 November 2024 kini sudah mencapai 98% dan memasuki tahap akhir seperti pengerjaan bahu jalan hingga pengecatan. Jembatan ini sudah dapat dilewati warga termasuk pengendara kendaraan roda 2 dan roda 4. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Madiun Anang Tri Cahyono mengatakan seluruh pembangunan jembatan ditarget selesai pekan mendatang. Sedangkan perkiraan anggaran pembangunan sekitar 2,3 miliar rupiah bersumber dari dana belanja tak terduga atau BTT tahun 2026. Maksud kami 2025. Ini tinggal melakukan kegiatan finishing aja, finishing terus untuk pembuatan bahu jalan dan perapian jembatan sambil untuk menunggu umur daripada aspalnya, daripada aspal untuk kita kasih marka jalan. Jadi mungkin nggak akan terlalu lama, nanti bisa dibuka dan diakses dimanfaatkan oleh masyarakat. Tim gabungan sidak harga dan stok bahan pokok. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Dinas Perhubungan di Subjember merumahkan 3 tenaga honorer yang ditugaskan sebagai penjaga pos perlintasan kereta api. Untuk menjaga keselamatan warga dan perjalanan kereta api, Dishub bersinergi dengan warga dan pemerintah desa menjaga perlintasan tersebut. Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Jember tidak lagi mengerahkan petugas pos perlintasan resmi di sejumlah titik yang menjadi wewenangnya. Dampak dirumahkannya para tenaga honorer. Namun untuk menjaga keselamatan warga dan perjalanan kereta api, pihaknya bersinergi dengan warga dan pemerintah desa setempat untuk menjaga perlintasan kereta api. Salah satunya di pos perlintasan kereta api resmi di Dusun Gayam, Desa Rambi Gundam, Kecamatan Rambi Puji, Jember, yang kini tidak dijaga oleh petugas. Di pos perlintasan ini selalu ramai dilalui kendaraan karena merupakan jalur alternatif penghubung antar desa dan kecamatan. Terkait tidak ada penjaga yang domainnya Dishub, seperti apa ini Pak? Ya, kita tetap berupaya maksimal dengan salah satunya kita memberikan sosialisasi, kita pasang berupa banner di sebelum perlintasan rel, sebesar-besarnya tertulis harap hati-hati, pos tidak dijaga. Untuk yang lewat sini kita bantu untuk mengatur lah. Setiap harinya ramai memang sih Pak ya? Tiap harinya ramai Mas, terutama pagi dan sore karena di jalur alternatif di sini. Kalau kecelakaan sering Pak di sini Pak? Sering Mas, sering. Insya Allah kalau di Dusun Gaya ini sudah 5 kali. Berdasarkan data Dishub Kabupaten Jember, ada 98 pos perlintasan. 27 pos diantaranya dijaga oleh PT KAI, 3 perlintasan dijaga swasta, 8 pos perlintasan dijaga warga secara swadaya, 1 pos perlintasan dijaga pemerintah desa, sedangkan 50 perlintasan lain tidak berpenjaga. Ada 3 penambahan perlintasan kereta api tak berpenjaga karena 3 perlintasan yang semula dijaga Dishub, penjaganya dirumahkan. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, tim gabungan dari Dinas Perdagangan, Disperindak, dan Polres Blitar melakukan inspeksi mendadak atau sidak harga serta stok bahan pokok di sejumlah pasar. Pemeriksaan ini akan dilakukan rutin hingga akhir Ramadan nanti. Jelang Ramadan, petugas gabungan dari Disperindak dan Polres Blitar Kota ini mendatangi Pasar Pon Kota Blitar. Kedatangan petugas untuk melakukan pemeriksaan harga dan stok barang bahan pokok ke para pedagang. Hasilnya, petugas pastikan stok sejumlah bahan pokok untuk kebutuhan Ramadan mencukupi. Petugas mengaku untuk saat ini harga sejumlah bahan pokok masih stabil. Justru, petugas menemukan salah satu barang yang mengalami penurunan,
seperti bawang merah yang sebelumnya di angka Rp40.000 kini menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Sedangkan seperti harga beras, minyak goreng, hingga cabai rawit masih stabil. Pemeriksaan ini sengaja digelar oleh petugas untuk memastikan stok barang mencukupi selama bulan Ramadan. Selain itu, untuk menghindari permainan harga dari pedagang. Kami sudah melaksanakan peninjauan untuk hasil yang kami dapatkan untuk harga sembako termasuk dari cabai merah tadi, dari bawang merah, bawang putih maupun daging, harganya terpantau stabil, dan ada komoditi yang mengalami penurunan harga, yakni contohnya bawang merah ini. Bawang merah tadi ada penurunan harga malah. Mudah-mudahan sampai bulan puasa nanti stoknya aman dan harganya tetap stabil. Demikian. Pemeriksaan ini rencananya akan rutin digelar oleh sejumlah petugas hingga Ramadan tiba. Hal itu karena untuk memastikan kebutuhan bahan pokok untuk warga Kota Blitar aman. Ismail Hasan, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Persediaan beras di gudang Bulog Subdivisi Regional Madiun mencapai 18.300 ton beras. Stok beras ini dinilai bisa mencukupi kebutuhan warga, terutama jelang Ramadan di awal Maret nanti. Bulog Subdivisi Regional Madiun ditarget dapat menyerap gabah 52.800 ton pada tahun 2025 ini. Hingga masuk pertengahan bulan Februari, serapan gabah sudah mencapai 6% atau setara 3.000 ton. Pimpinan Cabang Bulog Madiun, Harisun, menyebutkan saat ini harga pembelian pemerintah atas beras medium di gudang Bulog sebesar Rp17.000 per kilogram. Sementara harga gabah kering panen atau GKP di tingkat petani dibeli Rp6.500 per kilogram. Menjelang Ramadan, persediaan beras di 3 gudang Bulog Madiun melimpah. Ada 18.300 ton beras. Persediaan ini dinilai bisa mencukupi kebutuhan warga Madiun hingga 6 bulan ke depan. Alhamdulillah untuk stok yang kami kuasai saat ini sangat luar biasa, Mas ya. Jadi kurang lebih ada 18.300 ton. Jadi sangat-sangat cukup lah untuk setelah Lebaran pun anggap kurang lebih ada 6 bulan ke depan lah, sangat aman. Dan insya Allah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Raya kami sangat-sangat siap untuk menjaga terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat khususnya cabang Madiun. Bulog Madiun juga siap mengantisipasi jika terjadi lonjakan permintaan kebutuhan pokok sehari-hari hingga Idul Fitri mendatang. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Insan pers perlu memiliki kedekatan dengan masyarakat dalam meningkatkan kualitas karya jurnalistik agar pers semakin dicintai. Salah satunya dengan menggelar Jalan Sehat yang diikuti ratusan warga masyarakat dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional atau HPN 2025 di Surabaya akhir pekan kemarin. Ratusan orang dari Surabaya dan sejumlah kota lain di sekitarnya mengikuti Jalan Sehat dalam rangka memperingati HPN 2025. Selain itu juga bertepatan dengan hari ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI ke-79. Jalan Sehat ini menempuh jarak 3 km dimulai dari depan Arca Joko Dolok Surabaya, memutari patung kerapan sapi dan menuju ke finish di sekitar kantor PWI Jawa Timur. Ketua PWI Jawa Timur, Lutfil Hakim menyatakan adanya ratusan peserta Jalan Sehat ini merupakan wujud pers semakin dicintai masyarakat, sehingga hal ini memotivasi insan pers agar selalu meningkatkan kualitas karya jurnalistiknya. Antusiasme masyarakat ikut memperingati Hari Pers membuktikan, menguatkan bahwa pers semakin dicintai oleh masyarakat dan sebaliknya selama ini pers memang harus selalu menjadi jubirnya masyarakat. Jadi ini pers bersama masyarakat melalui Jalan Sehat merasakan kegembiraan bersama. Kegiatan Jalan Sehat ini juga mendapatkan respon positif dan apresiasi dari salah satu peserta Jalan Sehat yang merupakan anggota masyarakat.
Harapan kedepannya untuk para insan pers seperti apa, Mbak? Diharapkan ya media juga makin dekat dengan masyarakat. Seru untuk kegiatannya? Seru banget, soalnya rame-rame kan, jadinya mumpung daripada tidur di rumah, mending kita ikutan jalan-jalan biar lebih sehat juga. Rangkaian kegiatan peringatan HPN 2025 ini juga dimeriahkan penampilan musik dan pengundian kupon yang dibagikan kepada peserta secara gratis dengan hadiah utama, paket perjalanan umroh, dan sejumlah hadiah menarik lain. Misbahul Munir, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Liga Kompas U14 gelar coaching klinik untuk 50 pemain. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ada 18 pemain timnas putri Indonesia dari 26 pemain yang lolos seleksi hasil pemusatan latihan di Universitas Negeri Surabaya UNESA. Puluhan pemain yang lolos seleksi ini diberangkatkan ke Arab Saudi untuk terjun di Liga FIFA Matchday. Setelah 2 minggu gelar pemusatan latihan di Surabaya, Timnas Putri Indonesia akan berangkat ke Arab Saudi. Latihan terakhir digelar di lapangan UNESA Surabaya Sabtu sore dan diikuti 26 pemain lokal maupun diaspora. Meski selama pemusatan latihan diikuti 26 pemain, hanya 18 pemain yang akan dibawa ke Arab Saudi. Pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki telah memilih komposisi skuad Garuda Pertiwi yang merupakan gabungan pemain muda dan senior, termasuk 2 pemain diaspora, Estela Lopeti dan Sydney Hooper. Pemilihan pemain yang akan melawan Arab Saudi di FIFA Matchday ini berdasarkan performa selama latihan dan kebutuhan taktikal. Dengan dipilihnya sejumlah pemain muda, membuat pemain senior harus rela tersingkir dari skuad. Timnas Putri Indonesia dijadwalkan akan melawan Arab Saudi dalam FIFA Matchday 20 Februari nanti. Usai melawan Timnas Arab Saudi, Claudia Schönemann dan kawan-kawan akan berangkat ke Jepang mengikuti turnamen antar universitas. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Untuk mencetak pemain timnas futsal yang andal, salah satunya dilakukan melalui Liga Kompas U14 2025. Lewat event ini juga digelar coaching klinik untuk 50 pemain asal 16 sekolah sepak bola atau SSB yang dipandu Fenard Huta Barat, mantan pemain timnas futsal dan delegasi pengembangan talenta usia muda Tottenham Hotspurs. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Liga Kompas U14 terus menunjukkan komitmen nyata dalam pengembangan talenta sepak bola usia muda. Bekerja sama dengan AIA Indonesia, LKG menggelar coaching klinik di lapangan Kerasakti Tangerang Minggu pagi. Acara bertajuk Meet the Football Expert ini diikuti 50 pemain asal 16 SSB yang berkompetisi di Liga Kompas U14. Tidak tanggung-tanggung, pembekalan singkat ini dipandu Tottenham Hotspur International Development Manager Shannon Moloney serta International Football Coach Tottenham Hotspur, Josh Taylor. Keduanya dibantu mantan pemain timnas futsal Fernand Huta Barat dalam memandu latihan. Shannon dan Josh menilai talenta muda Indonesia memiliki potensi untuk berkembang, hanya saja diperlukan metode latihan yang tepat untuk memaksimalkan potensi ini. Di antaranya menyempurnakan teknik dasar menahan, menggiring, dan menendang bola. Di samping itu, pemain juga harus banyak melatih keterampilan kedua kaki agar bisa menggunakannya dengan sama baiknya. Selain kemampuan teknik, Shannon dan Josh juga menyebut asupan nutrisi juga penting dalam memaksimalkan potensi pemain. Hal inilah yang juga masih kerap diabaikan dalam proses pengembangan pemain muda di Indonesia. Angga Nuriski, Feriska Immanuel, Kompas TV, Tangerang, Banten.